Selamat pagi, kita akan memulai dengan pelajaran matematika hari ini dan kita akan memasuki bab pertama, itu materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat kompetensi dasar dan indikatornya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang memahami konsep nilai mutlak, terus menemukan dan menerapkan sifat-sifat yang berlaku pada nilai mutlak. Oke, kita akan memulai dengan konsep nilai mutlak. Jadi di sini ada garis bilangan. Nah, ini dari titik diam 0, kalau bergerak ke arah kanan berarti bergerak maju ke arah bilangan bulat positif. Kalau bergerak ke arah kiri berarti bergerak mundur ke bilangan bulat negatif. Nah, misalkan ada satu titik, ini namanya titik A. Bergerak maju sejauh 3 langkah. Selanjutnya, bergerak mundur sejauh 5 langkah. Dan bergerak maju atau ke arah bilangan bulat positif sejauh 7 langkah. Nah, perpindahan ini kita bisa hitung. Besar perpindahannya itu adalah karena tadi bergerak maju sejauh 3 langkah, berarti 3. Terus bergerak mundur. Mundur berarti min 5 ya, berarti 3 tambah min 5. Terus bergerak maju lagi sejauh 7 langkah, berarti tambah 7. Maka hasilnya itu adalah 5. Jadi besar perpindahan dari titik A ke titik B ini adalah 5. Atau kita bisa langsung lihat dari bilangan real ini, jadi ini besarnya 5. Nah, untuk banyaknya langkah atau jarak yang ditempuh dari titik A ke titik B ini adalah karena dia bergerak maju sejauh 3 langkah, bergerak mundur sejauh 5 langkah, dan bergerak maju sejauh 7 langkah. Maka banyaknya langkah atau jarak yang ditempuhnya itu yaitu 15. Ya, jadi ini jarak ya, jarak atau langkah. Jadi kalau yang tadi besarnya perpindahan, kalau yang ini banyaknya langkah atau jaraknya. Jadi dari ke sini ada 3 langkah atau jaraknya 3. Terus dari sini ke sini jaraknya 5. Nah, dari sini ke titik terakhir ini jaraknya ada 7. Berarti banyaknya langkah atau jarak yang ditempuh itu ada 15. Oke? Nah, kita perhatikan. Misalkan ini ada titik diamnya ini di 0. Nah, bergerak maju sejauh 3 langkah. Maka jarak dari titik 0 ini adalah 3. Oke? Lanjut. Nah, ini bergerak mundur. Maka jaraknya itu adalah 3 juga. Ya. Dan selanjutnya bergerak mundur. Maka ini jarak dari titik 0 adalah 5 atau 5 langkah dari titik 0 ke titik min 5 ini. Oke? Nah, dengan demikian jarak antara suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan real itu yang disebut dengan nilai mutlak. Jadi jarak itu adalah nilai mutlak ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, kalau untuk sebelum ke contoh soal, notasinya seperti ini. Ya, ini namanya mutlak X. Jadi, misalkan contohnya seperti ini. Mutlak 3
berarti jarak dari 0 ke bilangan 3 itu adalah 3. Nah, yang berikut, mutlak 5, berarti jarak dari 0 ke bilangan 5 itu adalah 5. Yang berikut mutlak 0, berarti jaraknya 0. Yang berikut misalkan seperti ini, mutlak min 2. Nah, mutlak min 2 ini berarti dikali dengan negatifnya supaya dapat 2. Ingat, mutlak selalu bernilai positif. Oke, demikian halnya juga dengan mutlak min 5, berarti jaraknya itu ada 5. Jadi bergerak ke arah kirinya itu sejauh 5 langkah. Oke, dengan demikian maka definisi mutlak itu untuk mutlak X bernilai X jika X lebih besar sama dengan 0. Nah, bernilai min X jika X lebih kecil 0. Ya, kalian perlu ingat definisi dari mutlak itu sendiri. Nah, kita lanjut ke bentuk contoh berikut. Nah, bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Mutlak 2 tambah mutlak min 5. Nah, untuk menyelesaikan ini sama seperti yang tadi, mutlak 2 nilainya 2, mutlak min 5 nilainya 5. Berarti nilainya itu adalah 7. Atau jaraknya itu 7, nilai mutlaknya 7. Oke, yang berikut untuk contoh soal seperti ini. Berarti kita mulai menyelesaikan satu persatu. Ya, karena di sini 7 kurang 9, kita langsung selesaikan min 2. Terus di sini kita selesaikan yang terlebih dahulu dalam kurung. Nah, mutlak dari min 6 ini sendiri itu 6. Jadi 6 kurang mutlak min 2 tambah 4 kali 6, 2 tambah 6. Nah, berarti di sini sama dengan 6 kurang 2 karena mutlak dari min 2 ini adalah 2. 2 saja ya. Ya. Ya, 2. Ini kalau min kan dari sini. Mutlak min 2 kan 2. Tambah, nah ini hasil 4 kali 2 tambah 6. Berarti 2 tambah 6 8. Berarti hasilnya 6 kurang 2 tambah 4 kali 8. Maaf, ini pendobelan penulisan. Ini sebenarnya hasilnya Ibu mau tulis 4 kali 8 berarti 32. Oke. Maka hasilnya itu adalah 36. Nah, dengan demikian dari soal-soal yang ada, maka kalian bisa melihat sifat-sifat nilai mutlak. Oke, silahkan dipelajari bagian ini supaya ketika menyelesaikan soal kalian tidak keliru. Nah, di sini ada latihan soalnya. Silahkan dikerjakan. Ya, sekian. Semoga dipahami. Yang tidak mengerti bisa langsung bertanya. Di kolom komentar juga boleh. Terima kasih.